Kompetensi dasar yang akan dipelajari hari ini adalah menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang perlu dicapai yaitu sebagai berikut. Karena cakupan materi ini cukup luas, maka pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas indikator pencapaian kompetensi yang pertama dan yang kedua. Selamat menyaksikan. Yuk, kita pelajari dulu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan antara komunitas dan lingkungan di mana di dalamnya ada hubungan timbal balik. Kita akan mempelajari komponen-komponen ekosistem. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi air, udara, tanah, garam mineral, iklim, kelembaban, topografi, dan angin. Yang kedua, komponen biotik yang terdiri dari semua jenis makhluk hidup di muka bumi. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4, yaitu produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan makhluk hidup autotrof, atau produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen juga dapat dikatakan sebagai makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Contohnya adalah tumbuhan. Yang kedua, konsumen. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi 2, berdasarkan jenis makanannya dan berdasarkan jenis tingkatannya. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan atas herbivora, karnivora, dan omnivora. Berdasarkan tingkatannya, konsumen dibedakan atas konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Yang pertama, herbivora. Herbivora merupakan organisme pemakan tumbuhan seperti sapi, kambing, rusa, dan lainnya. 2. Karnivora. Karnivora merupakan organisme pemakan daging seperti harimau, singa, dan serigala. Dan yang ketiga, omnivora. Omnivora merupakan organisme pemakan segala seperti manusia dan tikus. Komponen biotik yang ketiga ada dekomposer yang berfungsi menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati seperti bakteri dan jamur. Komponen biotik yang keempat ada detritivor yang memanfaatkan serpihan organik padat sebagai sumber makanan seperti cacing tanah, echinodermata, dan luwing. Berdasarkan sifatnya, komponen biotik dibagi menjadi 3, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan satuan makhluk hidup tunggal. Populasi merupakan sekelompok individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Dan komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Berdasarkan tingkatannya, konsumen dibagi menjadi yang pertama konsumen primer yang merupakan konsumen pemakan produsen seperti sapi, kambing, dan tikus. Yang kedua, konsumen sekunder, yaitu konsumen pemakan konsumen primer seperti ayam, ular, katak, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, konsumen tersier yang merupakan konsumen pemakan konsumen sekunder meliputi elang, hiu, dan lainnya. Pola-pola interaksi. Yang pertama adalah interaksi antar organisme yang terdiri dari netralisme, kompetisi, dan predasi. Yang pertama adalah netralisme. Netralisme merupakan hubungan tidak saling mempengaruhi meskipun organisme-organisme tersebut hidup pada habitat yang sama. Contohnya domba dan ayam yang hidup pada padang rumput namun tidak saling memperebutkan makanan maupun habitat.
Yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi merupakan hubungan antar individu ataupun populasi yang saling memperebutkan sarana untuk dapat bertahan hidup. Contohnya ulat dan belalang yang hidup pada habitat yang sama serta memiliki jenis makanan yang sama, sehingga mereka saling bersaing untuk memperebutkannya. Yang ketiga adalah predasi. Predasi merupakan interaksi antara predator dan mangsa. Contohnya ular memangsa tikus. Yang berikutnya adalah simbiosis. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis ini merupakan suatu interaksi di mana kedua belah pihaknya saling menguntungkan. Contohnya, interaksi yang terjadi antara burung jalak dan kerbau, di mana burung jalak mendapatkan makanan dengan mematuk kutu pada tubuh kerbau, dan kerbau diuntungkan dengan hilangnya parasit yang menempel pada kulitnya. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis ini merupakan bentuk interaksi di mana kedua belah pihaknya tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya interaksi antara ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan remora dapat memakan makanan sisa dari ikan hiu sekaligus mendapat tempat perlindungan dari predator lain. Ikan hiu pun tidak merasa terganggu, sehingga ikan remora diuntungkan dan ikan hiu pun tidak merasa dirugikan. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis ini merupakan bentuk interaksi di mana salah satu pihak dirugikan dan salah satu pihak diuntungkan. Contohnya interaksi antara benalu dan pohon mangga, di mana benalu yang menempel dan menjadi parasit pada pohon mangga dengan mengambil sari-sari dan nutrisi makanan pada pohon mangga, sehingga pohon mangga dirugikan. Bentuk interaksi yang kedua adalah interaksi antar populasi. Salah satu contoh dari interaksi ini adalah alelopati. Alelopati merupakan interaksi antar populasi, yaitu populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya adalah alelopati pada rumput teki. Yang ketiga, interaksi antar komunitas. Contoh komunitas adalah sawah dan sungai. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme, misalnya padi, belalang, burung, ular, dan gulma. Komunitas sungai terdiri atas ikan, alga, zooplankton, fitoplankton, dan pengurai. Antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme dari kedua komunitas tersebut. Contohnya adalah peredaran ikan yang berpindah habitat dari sungai ke sawah. Yang keempat, interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Interaksi antar kedua komponen ini menyebabkan terjadinya aliran energi dalam suatu sistem. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya, dan apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika atau perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Contoh interaksi antar kedua komponen ini adalah tumbuhan hijau yang menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Yang kelima, interaksi antar komponen abiotik. Komponen-komponen abiotik saling berinteraksi dan akan membentuk suatu hubungan timbal balik. Contohnya, interaksi antar komponen abiotik tampak pada peristiwa fotosintesis. CO2 yang dihasilkan dari proses respirasi organisme lain digunakan untuk bahan fotosintesis selain air atau H2O. Agar teman-teman lebih memahami materi ini, kami telah menyiapkan link LKPD di bawah ini. Silakan teman-teman mengerjakan dan melakukan observasi mandiri di rumah agar teman-teman lebih mengerti materi ini. Sekian dari kami.